Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Pada video kali ini kita akan mereview electric grinder atau mesin grinder elektrik dari Dongcheng yang masih menggunakan colokan ya, atau masih menggunakan listrik biasa, listrik konvensional, belum menggunakan baterai. Tipenya adalah DSM 17-100P. Nah, untuk mesin grinder ini ada bedanya dengan mesin grinder pada umumnya ya, karena menggunakan pedal switch. Bagi kalian yang sudah subscribe saya lama, ya pasti tahu ya, apa perbedaan gerinda yang masih menggunakan switch biasa dengan gerinda yang menggunakan pedal switch. Nah, menurut saya sih lebih aman yang menggunakan pedal switch. Bagi teman-teman yang baru join channel saya atau baru nonton channel saya, ya dipantengin aja ya. Nanti kalian juga akan tahu di mana letak perbedaan antara gerinda yang menggunakan switch biasa dengan gerinda yang menggunakan pedal switch. Langsung saja kita masuk ke video unboxingnya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus biasa, dan ini desain terbaru dari dusnya Dongcheng ya teman-teman ya. Berwarna dan lebih eye catching menurut saya, lebih cakep. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Di paket pembelian ada buku petunjuk penggunaan pastinya. Harap dibaca agar tidak salah cara menggunakannya. Selanjutnya kartu garansi. Dan untuk garansi dari Dongcheng adalah 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk service center Dongcheng ada banyak ya, ada di 17 kota seluruh Indonesia. Selanjutnya ada karbon beras cadangan, jadi kalau habis tinggal diganti saja, atau kalau kalian mau beli yang baru bisa dibawa sebagai contoh. Dapat juga blade covernya ya. Berikutnya di sini ada handle tambahan. Dapat juga pengunci blade. Dan terakhir unit mesinnya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kalau dari desain ini sangat mirip ya dengan saudaranya si merah yang beberapa minggu lalu kita ulas. Sangat-sangat mirip, hanya beda warnanya saja. Untuk build quality saya yakin sebuah produk dari brand global yang punya pabrik terbesar se-Asia nggak akan main-main ya untuk material bahan yang digunakan. Nah ini bisa dilihat sendiri ya, untuk bagian gearboxnya ini adalah coran aluminium dengan finishing cat berwarna abu-abu. Rapi sekali. Lalu untuk bagian blade covernya, ini juga ya bisa dilihat tebal. Material bahannya adalah besi dengan finishing juga berwarna abu-abu. Nih, rapi sekali ya. Finishingnya seperti kulit jeruk. Lalu untuk handle tambahannya ini plastik biasa, namun ini tebal ya. Selanjutnya untuk bagian bodi utama ini juga material bahannya adalah plastik. Tidak usah saya jelaskan panjang lebar, kalian lihat sendiri saja di sini ya. Ada embosan merek Dongcheng. Lalu untuk tingkat finishingnya itu sangat rapih ya. Nih, cakep sekali untuk material bahan plastiknya. Jadi ya nggak kalah dengan brand-brand global yang udah punya nama besar ya. Nah ini untuk kabelnya juga tebal sekali. Kalau dari build quality jelas ini siap untuk dipakai kerja berat. Untuk fitur yang pertama di sini ada spindle lock yang berfungsi untuk mengunci putaran blade untuk memasang dan juga membuka blade ya pastinya. Lalu ada fitur handle tambahan bisa dipasang di kiri ataupun di kanan. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan atau tinggal sesuaikan saja dengan preferensi masing-masing. Lalu ada fitur safety, blade cover. Ini juga kita bisa ubah arah dari blade covernya ya. Tinggal sesuaikan saja kita mau mengarahkannya kemana. Dan ini dia fitur yang membedakan gerinda ini dibandingkan dengan gerinda biasa. Pedal switch. Jadi untuk menyalakannya kita harus tekan pedal switchnya ini ya. Jadi bukan menggunakan switch yang on off seperti biasa. Nah kita tekan terlebih dahulu untuk safety locknya. Lalu triggernya bisa ditekan. Jadi lebih aman. Kalau kita tidak tekan safety locknya, nah ini tidak akan bisa ditekan, jadi tidak akan bisa menyala. Ya switch seperti ini ada yang suka, ada yang tidak ya, itu ya tergantung kaliannya juga. Ada yang mengatakan lebih aman, ada yang mengatakan lebih ribet, ya itu balik lagi ya. Kalau sedang mencari yang pedal switch, ya mungkin ini akan menjadi salah satu pilihan yang oke menurut saya. Untuk spesifikasi yang pertama di sini kita akan melihat konsumsi listrik tanpa beban. Untuk konsumsi listrik tanpa beban di angka 900-an watt. Jadi jelas untuk listrik 450 dan juga 900 saya tidak menyarankan kalian beli gerinda ini. Selanjutnya kita akan menguji RPM.
9.325 RPM. Ya, di angka segini sudah standar menurut saya. Berikutnya kita akan menguji untuk tingkat kebisingan. Di angka 111,8 desibel. Ya, standar mesin potong ya teman-teman ya. Untuk bobot include dengan aksesorisnya di angka 2,12 kg. Untuk uji performa kita akan memotong besi ya dengan ketebalan 3 mili menggunakan cutting wheel biasa. Ya, cepat ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Enak-enak aja digunakan untuk memotong besi. Selanjutnya kita akan memotong konblok beton menggunakan diamond cutting wheel. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana performanya. Ringan sekali ya teman-teman ya. Ringan sekali nih. Kita coba lagi ya. Oke, digunakan untuk memotong konblok beton seperti ini. Nggak ada masalah ya teman-teman ya, lancar jaya. Terakhir kita akan memoles permukaan besi ini ya teman-teman ya, menggunakan mata poles. Agak liar ya, kita jepit dulu menggunakan klam. Kita lanjut lagi. Iya, enak sekali ya teman-teman ya, tenaganya luar biasa. Ya maklum ya, untuk konsumsi listriknya juga gede, jadi untuk torsinya nggak main-main ya. Kita gunakan untuk memoles seperti ini, kita tekan-tekan tidak terasa loose power sama sekali, tenaganya luar biasa. Namun hati-hati ya teman-teman ya, kalau menggunakannya takutnya kickback. Nah untungnya menggunakan pedal switch. Jadi apabila terjadi kickback ya, misal nih, pada saat kita memoles, lepas ya, langsung mati karena pedal switch. Kalau switch-nya nggak ditekan, dia tidak akan menyala ya teman-teman ya. Jadi walaupun torsinya besar, apabila terjadi kickback, lebih aman. Sekarang kita akan cek suhunya setelah kita gunakan tadi ya. Di angka 47 maksimalnya ya teman-teman ya. Normal sekali. 47 maksimalnya. Ini ya.
Sedikit informasi kepada kalian yang nanti beli DSM 17100P ini, biar tidak terkejut ya. Tadi pada saat di awal saya menyalakannya untuk pengujian konsumsi listrik, saya agak sedikit kaget ya, karena suhunya menurut saya nggak normal. Saya cek menggunakan termometer digital, maksimalnya di angka 71 derajat Celcius. Dan menurut saya itu tidak normal, karena Grinda itu walaupun digunakan dalam jangka waktu yang lama, saya pernah menguji itu suhunya tidak sampai 60 derajat Celcius. Paling ya 50 lah, 50 paling tinggi 55. Nah, tadi waktu pertama kali dinyalakan, padahal cuma menyalakan sebentar, sampai 71 derajat Celcius. Saya awalnya berpikir ada yang rusak, tapi ya nggak apa-apa karena saya mereview apa adanya. Kalaupun nanti hasilnya jelek, ya saya katakan jelek ya teman-teman ya. Tetapi setelah saya gunakan lama-kelamaan suhunya normal ya. Jadi saya diamkan dulu, saya nyalakan, saya diamkan dulu. Setelah saya gunakan tadi untuk memotong, lalu untuk memoles, kita cek tadi menggunakan termometer digital, suhunya kan maksimal hanya di angka 47 derajat Celcius. Dan itu normal ya teman-teman ya. Nah ini menurut saya ya, ini analisa orang awam aja ya teman-teman ya. Mungkin pada saat di awal itu, grease-nya itu belum melumasi keseluruhan gearbox-nya ini ya teman-teman ya. Jadi panas. Nah setelah digunakan kan grease-nya itu menyebar lalu melumasi semua bagian gearbox-nya. Nah setelah terlumasi semuanya, suhunya menjadi normal. Ini menurut analisa saya ya teman-teman ya. Tadi di awal 71 derajat Celcius tanpa digunakan. Nah ini setelah digunakan malahan hanya 47 derajat Celcius. Jadi ya menurut saya sih normal-normal aja ya. Dan jangan kaget nanti kalau di awal suhu dari Grinda ini pada saat kalian pegang itu memang terlalu panas. Nah biar kalian lebih yakin, ini saya nyalakan tanpa memoles ya, dalam jangka waktu yang agak lama. Kita lihat nanti suhunya berapa. Nah ini kurang lebih 2 menitan saya nyalakan. Tadi kita memotong dan memoles itu tidak sampai dengan 2 menit ya. Nah ini masih bisa saya pegang dengan aman nih untuk kepalanya ya. Nih saya pegang dengan aman. Kalau kita ukur menggunakan termometer digital, nah bisa dilihat ya, 49 tadi ya. Paling tinggi, nah 50 nih. Masih normal. Tadi di awal 71 derajat. Itu panas ya, kalau dipegang menggunakan tangan ya jelas kaget. Nah ini 51 nih maksimalnya. Udah normal ya setelah digunakan beberapa kali. Tapi pada saat di awal itu jangan terlalu lama dinyalakan ya teman-teman ya. Jadi dinyalakan dulu ya kurang lebih sekitar 15 detik lah. Habis itu dimatikan.
nyalakan lagi 15 detik agar grease-nya menyebar ya, atau gemuknya menyebar di gearbox-nya ini. Itu aja sih untuk catatannya. Selain itu semuanya normal. Oke, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas DSM 17 strip 100P. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Dan untuk performanya menurut saya sih tidak mengecewakan ya teman-teman ya. Tenaganya itu jos sekali. Torsinya luar biasa kencang. Jadi pada saat kita gunakan untuk memoles, kita tekan-tekan, tidak ada loose power. Lancar-lancar saja. Ya didukung dengan konsumsi listrik yang besar juga ya. 900 watt untuk tanpa beban. Dan kalau udah kena beban pastinya akan lebih dari 900-an watt. Nah, untuk build quality dan juga fitur tidak ada masalah sama sekali ya. Semuanya bekerja dengan baik. Untuk pedal switch-nya juga sangat gampang untuk dioperasikan. Nah, untuk harga sangat terjangkau menurut saya. Untuk sebuah Grinda dengan kualitas dari brand global ya, hanya 475.000 saja. Sangat-sangat worth it untuk dibeli menurut saya kalau kalian sedang mencari Grinda dengan pedal switch. Dan tidak lupa, Dongceng tetap memberikan garansi selama 2 tahun ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Dan untuk service center Dongceng ada di 17 kota. Jadi kalau kalian beli itu tidak was-was lah. Harganya juga sangat terjangkau menurut saya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.